Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum poin-poin intinya, yang pertama, kenapa tema ini muncul begitu? Apa latar belakangnya? Karena ada orang yang sudah diruqyah tetapi belum sembuh, begitu. Mungkin Anda salah satunya. Ya. Yang kedua, hamba Allah yang dimuliakan, untuk memastikan setiap orang itu mendapat acuan sudah sampai mana titik yang saya perjuangkan ini. Ya, baik, seperti itu. Sudah di mana kita ini? Meskipun masih jauh, kalau kita tahu posisinya, itu sudah agak lebih tenang begitu. Kemudian yang ketiga adalah ingin sampaikan atau sebuah delivery, apa bentuk kesembuhan yang hakiki yang dimaksudkan Allah Ta'ala di dalam Al-Quran itu sendiri, berupa penyadaran bahwa sembuh menurut perspektif Islam itu seperti apa sih? Seperti itu. Saya punya satu patokan bahwa apa saja musibah yang terjadi itu latar belakangnya adalah disebabkan oleh manusia itu sendiri. Kalau dia seorang anak yang belum melakukan dosa atau belum balik, pasti terhubung dengan orang tua atau tetangganya? Orang tuanya. Gitu. Baik ya. Dari mana kesimpulan ini diambil? Ayat Al-Quran. Ya. Yang bunyinya bagaimana? Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Apapun musibah yang terjadi itu disebabkan oleh tangan manusia itu sendiri. Buah tangannya, akibat yang dilakukan di masa silam. Betapa sulitnya mengimani ayat ini. Betapa susahnya saya menyampaikan ini kepada kaum muslimin. Tapi memang harus disampaikan. Ayat lain yang kita ambil, yang juga kita bacakan di dalam Al-Quran, wa ma hum bidharina bihi min ahadin illa biiznillah. Bahwa malapetaka, sihir, ini lebih mengena lagi. Itu tidak akan terjadi kecuali dengan perkenan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga sulit dipahami. Bapak Ibu, ketika Anda melihat panah meluncur dan menancap di bahunya, siapa yang pertama kali disalahkan? Logika kita itu menyalahkan siapa dulu? Orang yang melemparkan panah, betul? Begitu? Ya. Orang yang melemparkan panah. Ketika seseorang pengendara motor itu tertabrak oleh mobil di belakang, siapa yang dia salahkan pertama kali? Pengendara mobilnya, begitu kan? Pernah nggak mengalami itu? Baik. Ketika penumpang melihat mobil itu terbalik dan kakinya patah, naudzubillah, jangan sampai kita mengalami musibah semisal itu. Yang dia salahkan pertama kali adalah sopirnya, betul? Dia tidak langsung mengatakan musibah ini sesungguhnya terjadi atas izin Allah. Nanti itu akhir perenungan saja. Setelah dia mendapatkan sisi baik daripada musibah itu. Nah, hamba Allah yang muliakan, Anda akan mengatakan sakit yang Anda alami ini baik. Kapan? Mungkin ya 5 atau 10 tahun yang akan datang setelah Anda mengerti apa yang Allah inginkan dengan keadaan Anda hari ini. Insya Allah. Jika Anda sudah mengalami itu, merasakan itu, artinya Anda sudah berhasil dan ini sudah setengah perjalanan. Begitu ya. Dan ketika Anda sudah
setengah perjalanan, setengah lagi adalah pendakian. Jadi tidak akan semakin mudah, akan semakin menaik, menerjal, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu di atas sana, pendakian itu menyesakan. Jadi kalau jalan kita masih santai, ya, maka kita artinya belum melakukan pendakian, baru perjalanan menuju titik pendakian. Baik, itu beberapa latar belakang yang ingin saya sampaikan. Kemudian poin berikutnya, hamba Allah, kenapa tema ini diangkat? Ya, banyak orang mengira ketika dia diruqyah, lalu dia kesurupan, lalu tidak kesurupan lagi di ruqyah kedua atau ketiga, dia sudah selesai. Kekeliruan yang terbesar. Kenapa? Setan itu makhluk yang berakal. Ketika ikan memakan umpan lalu mulutnya terkait di kail, ya, lalu sobek dan lepas lagi, kira-kira hari itu dia akan makan umpan yang sama enggak? Tidak. Ya, dia tidak akan makan, mungkin tidak mau lagi makan hari itu. Maka setan ketika dia terdesak dari tubuh manusia akan menampakkan dirinya, menguasai manusia itu, mengambil alih, menggunakan tangan, mulut, mata seseorang tersebut untuk menyerang dan menghentikan ruqyah. Ya, tetapi ketika dia melihat peruqyah itu tidak takut, malah menyakiti dan hampir membunuhnya, maka hari itu dia tidak akan reaksi seperti itu lagi. Besok, mungkin besok dia masih akan mencoba lagi. Lusa, tapi 2-3 kali dia akan berhenti dan apa yang dia lakukan? Dia akan mencoba tipu daya yang lain, yang lebih halus dan itu lebih berbahaya. Begitu ya? Lebih halus dan berbahaya. Menurut Bapak Ibu, setan ini lebih berbahaya goib atau nampak? Lebih berbahaya kalau musuh itu tidak nampak atau nampak? Musuh itu lebih berbahaya musuh yang tersembunyi atau yang terlihat? Kenapa? Iya. Nah, kita berpikir kan nih, otak kita ini, bagaimana membunuhnya kalau dia tidak terlihat? Apa yang harus dibunuh? Apa yang harus diserang? Yang berikutnya, yang terakhir ya. Syifa dimaknai hanya kesembuhan saja. Ibu sakit tenggorokan menjadi lembut, ya. Ibu tidak ada suara menjadi ada suara. Yang tadinya sakit lambung jadi bisa makan sambal misalkan. Dari tadinya bisulan kemudian kulitnya rata kembali misalkan. Dari tadinya sakit menjadi sembuh. Padahal syifa tidak hanya itu. Syifa bagi orang yang sedang sendirian adalah berdua. Syifa bagi orang yang jomblo adalah menikah. Syifa bagi orang yang berhutang adalah lunas. Syifa bagi orang yang sempit adalah lapang. Syifa bagi orang yang mandul adalah positif hamil. Syifa bagi orang yang hamil adalah hari kelahiran. Syifa bagi orang yang susah adalah kegembiraan. Syifa bagi orang yang sedang menangis adalah tertawa. Syifa bagi orang yang bersedih adalah bergembira. Syifa bagi orang yang takut adalah keamanan. Syifa bagi orang yang marah apa? Kebalikan daripada marah itu sendiri ya. Ketenangan, kedamaian. Nah, Bapak sekalian, banyak orang berpikir kalau dia sudah sembuh dia akan tenang dan bahagia hidupnya. Padahal itu keliru. Ketenangan dan kebahagiaan itu sesaat ya, in the meantime, saat dia sembuh.
Contoh gini, sakit gigi. Lalu ya, sakit gigi, lalu ke dokter, lalu giginya sembuh. Besok dia bilang, aduh enak sekali kemarin ini makan sate aja nggak bisa nih, sekarang udah enak banget nih, enak banget nih. Berapa lama itu dia menikmati itu? Sementara. 10 hari, 20 hari mungkin dia sudah lupa dengan nikmatnya itu. Begitu ya. Lalu kemudian muncul permasalahan yang lainnya. Mungkin uang untuk beli satenya hilang. Ya kan? Nah, hamba mereka ya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya syifa yang diperlukan manusia itu adalah munculnya ketenangan. Munculnya kebahagiaan. Hilangnya gejolak-gejolak. Munculnya rasa takut. Ya, munculnya kepuasan yang hakiki. Dengan keadaan saat ini dan berbagai keadaan. Nah, kapan itu akan terjadi? Ketika hawa nafsu manusia telah kalah oleh dorongan takwanya. Kapan itu akan terjadi? Ketika destinasi akhir hidup manusia itu berubah. Yang tadinya kepuasan hawa nafsu yang tidak akan menemui titik kepuasan berubah menjadi ketenangan batinnya, ketenangan hatinya, karena dia telah beribadah dan berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dan dia mengetahui Allah taala ridho kepadanya dan doanya dikabulkan. Ya, maka dia mendapatkan ketenangan surgawi. Orang-orang yang akan masuk surga itu mendapatkan ketenangan di hatinya, kenikmatan, keamanan. Ini beberapa poin yang membuat saya mengangkat atau tim mengangkat tema ini. Karena orang-orang yang sakit itu dia terlalu fokus pada penyembuhan penyakitnya saat ini sehingga itu menjadi target dan tujuan, kemudian melupakan hal-hal lain yang akan datang sebagai incoming testnya, sebagai ujian lainnya di hadapan. Selanjutnya sekarang tiba pada poin-poinnya. Bagaimana agar kita berhasil dalam ruqyah syariah ini. Yang pertama, hamba-hamba Allah menjanjikan kesembuhan daripada Al-Quran ini adalah kepada orang-orang yang beriman atau yang mengimaninya. Begitu ya, yang mengimaninya. Artinya kalau kadar imannya belum 100%, maka kesembuhannya pun sekian persen sesuai keimanannya. Begitu. Misalkan iman Bapak 97%, maka kesembuhannya juga maksimum pada 97% tersebut. Begitu. Kalau keimanannya setengah, maka kesembuhannya pun adalah setengah. Gitu ya. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Saya pernah meruqyah orang kafir dan sembuh. Kenapa kira-kira? Karena orang kafir tersebut telah yakin bahwa Al-Quran itu mukjizat yang memang menyembuhkan 100%. Padahal dia belum meyakini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat nih, syahadat itu kan dua ya. Meyakini Allah sebagai Robnya, meyakini Muhammad sebagai Rasulnya. Keluarga Nabi itu ada yang mengakui Allah sebagai Robnya, tetapi tidak mengakui sebagai nabinya. Ada juga yang meyakini Nabi ini adalah Nabi dan Allah itu adalah Tuhan, tapi dia juga menyembah patung di sekitar Ka'bah. Kalau Anda pelajari sirah, Abu Jahal itu termasuk yang meyakini Allah dan meyakini Muhammad sebagai Nabi. Karena Allah tunjukkan mukjizat-mukjizat di hadapannya. Tapi dia juga menyembah Lata, Uzza dan Manat sebagai amanah dari leluhurnya. Lihat, sangat sepele nampaknya. Kita sholat, tapi kita juga pergi ke dukun. Dukun itu meminta kepada siapa? Setan.
Sederhana ya. Kita meyakini Allah tapi meyakini setan. Kita tahu asam lambung ini adalah dari pikiran dan pikiran dari perasaan, tapi kita pergi ke warung juga mengambil obat untuk mahnya. Betul enggak? Setengah enggak? 100% enggak imannya? Dia mengambil ruqyah Al-Quran sebagai mukjizat penyembuh bagi penyakit leukemianya, ya, leukemia, kanker darahnya, tapi juga dia pergi kemo sebagai usaha lain untuk membunuh sel kankernya. Lihat, jadi ada sekian persen pada Al-Quran, sekian persen pada kemoterapinya. Artinya dia itu tidak terlalu meyakini bahwa kanker itu disebabkan oleh setan. Yang setan itu obatnya pasti adalah Al-Quran. Sebabnya kenapa? Kurang dalamnya pengertiannya, deep understandingnya. Ada peruqyah yang dia meruqyah tapi juga dia melakukan hipnosis. Menggabung hipnoterapi dengan ruqyah, dinamain hipnoruqyah. Tuh sudah jelas, dia sendiri tidak begitu yakin dengan ruqyah sehingga dia memerlukan hipno. Sembuh nggak pasien-pasiennya? Tidaklah. Peruqyahnya juga tidak yakin. Gitu. Maka saya bisa pastikan peruqyah yang masih ke rumah sakit. Peruqyah nih, praktisi ruqyah yang masih ke rumah sakit. Bolak-balik ya dalam artian. Ya kalau dalam arti yang lain ya cabut gigi itu ya ke rumah sakit saya juga. Ya, istri melahirkan perlu pertolongan medis itu ke rumah sakit. Tapi kalau sedikit-sedikit masuk angin, sedikit-sedikit ke rumah sakit, ya ini adalah dia tidak sempurna keimanannya, tidak paripurna. Maka Allah melanjutkan wala yajidu dolimina illa hosaro. Bagi orang-orang yang dolim, yaitu orang yang masih menyekutukan Allah, tidak terdapat sifat di dalam Al-Quran. Bahkan Allah mengatakan illa hosaro, kecuali hosaro itu rasa panas dari neraka. Hosaro itu artinya orang yang hidup di dunia tapi tidak masuk surga, tapi mendapatkan kerugian. Hosaro itu kerugian, yaitu masuk ke dalam neraka. Maka ulama mengatakan hosaro di situ adalah hawa panas. Jadi saat dibacakan Al-Quran, saat dinasehati, dia itu tidak sejuk gitu. Yang dia rasa itu adalah panas. Itu namanya hosaro. Nah, maksud saya tadi, seberapa besar keimanannya, seberapa besar keraguannya. Kalau beriman dia mendapat kesejukan, kalau masih syirik, hosaro, dolim di situ adalah masih menyekutukan Allah, maka dia akan merasakan rasa apa? Panas. Bapak Ibu ingat nggak pertama-tama kali di ruqyah? Sejuk, langsung sejuk atau panas dulu? Nah, ada pembakaran terlebih dahulu, lalu kemudian menjadi sejuk. Begitu ya, itu sebab pertama manusia itu belum sepenuhnya mengimani, mengambil Al-Quran ini sebagai penyembuhnya. Yang kedua, hamba Allah yang dimuliakan, Allah Ta'ala berfirman, tadi Al-Isra ayat 82 ya, Allah Ta'ala berfirman, ayuhan nasu qad za'atkum mau'idhah min rabbikum wa shifa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Ya. Jadi Allah Ta'ala menyeru manusia bahwa Al-Quran ini adalah shifa'un lima fi sudur, penyembuh bagi penyakit di dalam dada, ya. Shifa'un lima fi sudur. Al-Quran itu adalah penyembuh bagi penyakit dalam. Sebelum itu Allah Ta'ala mengatakan, wahai manusia, ayuhan nas, qad za'atkum, telah turun kepada kalian, telah datang kepada kalian, ya, mau'idhah, ya, pelajaran, ya, mir rabbikum, dari Rabb kalian, wasyifa'un, penyembuh bagi penyakit di dalam dada. Qad za'atkum mau'idhah, Allah turunkan kepada manusia mau'idhah, pelajaran dari langit. Kemudian syifa'un lima fisudur, penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Pertanyaannya, kenapa dada saya tidak sembuh dengan Al-Quran? Padahal udah dibacakan, saya pun sudah baca. Ini terutama yang sudah lulus surah Al-Baqarah nih. Sudah hafal bahkan. Ada yang belum sembuh setelah hafal Al-Baqarah, bisa lihat. Ada yang kena sihir setelah dia menghafal seluruh Al-Quran.
Ya, guru tafsir bahkan pernah diruqyah. Kenapa ibu sekalian? Karena mauidhah itu tidak Al-Qur'an berdiri sendiri, tetapi ada apa? Penjelasan terhadap Al-Qur'an. Pernah nggak Bapak Ibu baca Al-Qur'an lalu kesulitan memahami isinya? Apa yang Anda buka kemudian? Tafsir. Tafsir terbaik itu apa? Tafsir sahabat. Jadi penjelasan Al-Quran yang dijelaskan oleh para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pelajaran langit disebut mauidhah itu tidak hanya Al-Quran, tetapi penjabarannya dalam bentuk sunnah. Maka syahadat pun Allah dan Muhammad. Maka sifatnya pun Al-Quran dan sunnah. Ustaz, ini renungan ya. Jadi kenapa kita belum berhasil ruqyah? Mungkin kita baru mengambil ruqyah, belum mengambil sunnah. Mungkin kita sudah mencintai Al-Quran, tapi masih benci kepada sunnah. Sebabnya macam-macam. Mungkin karena representatif orang-orang sunnah itu menyebalkan. Mungkin karena akhlaknya begini dan begitu. Tapi sebetulnya keliru. Karena brand image sunnah itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Konkretnya apa? Kita sudah ruqyah tapi belum punya amalan sunnah. Itu poin kedua ya. Kalau poin pertama apa tadi? Belum sempurna keimanan. Kalau yang kedua, belum mengambil sunnah, belum sempurna, masih setengah, yaitu Al-Qur'annya saja, sunnahnya belum. Hamba Allah yang dimuliakan, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, hamba Allah yang dimuliakan, seseorang belum memahami tentang penyakitnya. Seseorang belum memahami sakit ini sebagai sesuatu yang baik, sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, belum mendapatkan hikmahnya, belum berprasangka baik kepada Allah bahwa sakitnya itu akan menjadi kebaikan, begitu. Bapak sekalian, ketika Anda menyimpulkan penyakit ini besar, sihir ini besar, Anda pun harus segera membuat kesimpulan, kelak ada hikmah yang lebih besar daripada sihir itu sendiri. Poin keberapa ini? Poin ketiga ya. Poin ketiga, seseorang itu sulit berhasil. Kenapa? Karena prasangka buruknya kepada Allah. Dia mengira Allah menyiksanya. Dia mengira Allah menganiayanya. Dia mengira Allah itu tidak sayang. Padahal sakit di muka bumi ini adalah untuk menggugurkan dosa-dosa, mengikis kesombongan, meruntuhkannya. Sehingga kita itu bertekuk lutut begitu. Ya, hikmah daripada sakit. Saya sering sampaikan. Yang pertama, jika sakit ini peringatan, maka akan berakhir setelah dia ingat. Jika sakit ini musibah, akan berakhir setelah dia bertaubat yang nasuha. Jika sakit ini adalah ujian, akan berakhir saat ibadahnya naik. Ya, dari hari ini tentunya. Jika dia sakit itu azab, sampai kapan hamba Allah akan berada pada tubuh Anda, tubuh kita, sampai kita bertekuk lutut kepada Allah. Bertekuk lutut Bapak sekalian, sampai kita sujud, kita pasrah, menyerah, kalah, ya, sampai kita menyerah, ya, ya, baik. Dan ada sakit yang merupakan jalan kematian. Bapak sekalian, kenapa seseorang itu belum berhasil terangkai dengan poin ini? Karena dia masih marah kepada Allah. Karena dia tidak ridho dengan ujian ini, disebabkan dia belum mengerti. Begitu. Ketika gigi Anda jatuh, ada yang sudah jatuh nggak giginya? Apa yang Anda pikirkan? Aduh, ini nggak tumbuh lagi kan? Gitu kan? Itu yang terpikirkan kan? Ketika rambut Anda mulai muncul satu persatu memutih, apa yang Anda pikirkan? Ya, padahal uban itu adalah nasihat, ya, bahwa daun sudah
menguning, sebentar lagi lepas satu persatu. Bahwa Anda tidak harus lagi perhatikan performance luar. Ini sudah senja, kan gitu. Tapi kalau muncul uban lalu Anda nyari pilok, artinya Anda belum memahami hikmah daripada uban ini. Betul apa tidak? Kalau gitu Ustadz, jangan diobati penyakit ini. Bukan, cari hikmahnya. Lalu Anda belajar ridho kepada Allah dengan cara melihat ke belakang. Apa sebabnya ini dalam diri saya ini? Begitu ya, Mas lihat. Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, seorang sahabat, beliau mengatakan, sesungguhnya ketika seseorang itu diuji dengan satu ujian lalu dia ridho, Allah Ta'ala pun ridho. Ketika seseorang diuji dengan satu musibah dan dia marah, maka Allah Ta'ala murka. Ulama menambahkan, maka tertutuplah pintu-pintu solusinya. Kalau ridho, Allah ridho, terbukalah pintu-pintu kesembuhan. Jadi begini, kalau ibu masih belum menerima, bapak masih marah, masih kesel dengan penyakit ini, bahkan kemudian terarah kepada Allah kesalnya itu, maka pintu kesembuhan masih tertutup rapat. Gitu. Poin yang keenam, sumber kesembuhan. Orang belum memahami sumber kesembuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Asy-Syafi, ya, sebagai Asy-Syafi. Cahaya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin jauh dari Allah, semakin kita dalam kegelapan. Dan kegelapan adalah tempatnya makhluk yang jauh dari Allah. Setan itu arti maknanya itu yang jauh. Jauh dari siapa? Dari Allah. Kenapa? Mengingkari Allah. Sebentar ya, belum selesai ya ini. Mengingkari Allah artinya jauh kepada Allah. Semakin jauh dari sumber cahaya, semakin gelap, semakin pekat, semakin dekat kepada setan. Ini tidak bisa enggak ini. Semakin dekat kepada Allah, semakin terang, semakin sirna kegelapan, semakin setan tidak mampu. Makanya kalau dibacakan Al-Quran, apa yang setan teriakan? Panas, panas. Kenapa? Cahaya, cahaya. Di mana letak cahayanya, sekalian? Sini. Di hati orang yang tersinari Al-Quran. Tetapi Allah tidak izinkan cahaya itu masuk. Kalau tidak ada keimanan pada orang tersebut. Apa bahayanya ketika seseorang itu diruqyah lalu sembuh? Apa bahayanya? Bahayanya adalah manusia tidak berubah. Manusia tidak ingat. Manusia tidak berjuang. Manusia kembali jahil. Karena manusia itu akan ingat ketika susah. Nah, ikhwan sekalian, entitas setan ini akan hancur ya ketika muncul cahaya. Cahaya apa sih maksudnya? Cahaya harapan. Ya? Cahaya kemuliaan. Cahaya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk, Bos sekalian. Petunjuk untuk apa? Gimana kalau Allah ngasih cahaya? Kalau Allah ngasih hidayah bagaimana? Diberikan seseorang itu taufik, kekuatan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Menyembah Allah bisa, tapi kadang ada penyembahan kepada Tuhan-Tuhan kecil lain. Baik Bapak sekalian ya. Itu poin keberapa yang mencatat? 7 ya. Poin berikutnya hamba Allah. Poin berikutnya dilihat di layar ya. Orang belum memahami, ada ada was-was, ada emosi ya. Ada poin-poin inilah. Nah, maka kemudian ketika muncul ciri-ciri ini artinya memang gangguan pada rohaninya. Nah, Bapak sekalian, pada poin yang ke-8 ini saya ingin mendetailkan
tentang adanya perbedaan penyakit pada jiwa dan juga pada ruh. Ya. Pemisahan. Kalau ruh manusia itu memang didesain sehat. Ya, dia tidak terkontaminasi dengan penyakit-penyakit dari luar. Dia itu punya kekuatan ya, menjaga dirinya dan tetap pure. Tetap murni. Dalam diri setiap manusia itu ada keinginan untuk kembali ke surga, begitu ya. Kecuali itu tertutupi. Dalam diri manusia itu ada keinginan untuk menyembah Allah, untuk berbuat baik, ya, kecuali ada yang menutupi. Nah, ada keinginan lain yaitu nafsu manusia ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya, makan, hubungan seksual, punya harta, punya kekuasaan. Ini keinginan dasar jiwa. Nah, lihat ya, ada jiwa, ada ruh. Ya, bahasa Inggrisnya soul. Yang sakit adalah jiwa. Ketika dikatakan sakit rohani, kenapa? Munculnya kekuatan lain, munculnya roh jahat yang mengendalikan manusia. Itulah yang disebut kesurupan bahasa lokal kitanya. Keraksukan, diraksuki, dikuasai. Oke, sampai sini dulu sekalian ya. Lalu kemudian pengobatannya untuk munculnya roh jahat ini sekalian, itu bukan dengan obat-obat, bukan dengan dibedah, dicabut, begitu, bukan. Tetapi dengan mengenal entitas ruh itu seperti apa, gitu. Lihat sekarang di sini Bapak Ibu sekalian, ya, satu slide yang telah digambarkan Bapak sekalian. Nah, di sini ada ruang kolbu manusia, ya, yang di situ saya gambarkan ada 4 suara. Kemudian di sini ada dia ya, ini dia. Di sini ya, bisa lihat. Di sini tadi nafsu, syahwat atau perasaan, ruh manusia yang bertakwa, kemudian setan dari bangsa jin dan malaikat yang mendukung ruh, kemudian setan jin yang mendukung nafsu. Muncullah roh jahat lain dari luar, baik dari tukang sihir, baik dari jin nasab, ataupun yang diundang oleh manusia disebut khodam. Ada jin yang diundang manusia disebut khodam. Ya, contoh mengundang jin bagaimana? Punya ilmu kebal. Itu bukan fitrah tenaga manusia, tapi dari setan. Oke, betul? Kalau saya pukul Bapak ini dari jarak segini, kena nggak? Sakit nggak? Enggak. Kalau saya mukul dari jarak segini lalu dia terlempar, siapa yang melemparkan? Setan. Berarti energi setan. Maksudnya jiwa apa ruh? Roh jahat. Itu yang disebut khodam. Munculnya kekuatan jahat yang masuk ke dalam diri manusia untuk mencelakai, bahkan bisa mengobati. Namanya perdukunan. Perdukunan modern atau perdukunan klasik. Perdukunan modern ini Pak yang disebut energi-energi itu. Energi Reiki, energi healing, energi dari berbagai macam yoga, hipnosis dan lain-lainnya. Semua itu akan berseberangan dan kalah ya ketika dihubungkan dengan energi takwa ini. Contoh energi takwa adalah Al-Qur'an. Perhatikan, yang ingin saya sambil simpulan di sini bahwa ini berbentuk suara. Ini berbentuk suara, setan pun mempengaruhi manusia dalam bentuk suara. Ya, betul ya. Malaikat pun dalam bentuk suara. Akal yang menimbang di sini juga suara. Ambil nggak ya? Bangun nggak ya? Ya kan di dalam. Nah, maka kecamuk perebutan kekuasaan antara takwa dengan nafsu itu disebut gelisah.
yang menimbulkan ketidaktenangan disebabkan dominasi ruh yang sedikit, yang tidak menguasai bahkan terkuasai nafsu. Maka kemudian manusia memutuskan untuk hijrah namanya. Hijrah itu apa? Tidak lagi memperhatikan keinginan perasaannya, tetapi memperhatikan keadaan ruhnya. Nanti setelah destinasinya diubah, yang dia inginkan kepuasan ruhnya, ketenangan dalam ibadahnya, bukan kepuasan jiwanya, karena memang jiwa tidak akan pernah puas, maka kemudian dia harus bertarung. Perhatikan ini. Pertarungan melawan hawa nafsu yang dilakukan oleh ruh spiritual asli manusia disebut mujahadah. Orang yang disebut mujahidun. Orang yang sedang bermujahadah, bersungguh-sungguh mengalahkan dan menguasai nafsunya. Bentuknya apa? Bentuknya sabar. Tuh. Bentuknya apa? Istiqomah. Bentuknya puasa. Bentuknya zikir. Itu bentuknya dalam bentuk konkret, bersedekah dengan hartanya, ya, berjihad dengan tubuhnya, tangan kakinya, ya, dan lain-lain. Ini namanya perjuangan mengalahkan hawa nafsu. Baik, nafsu yang sedang diserang oleh takwa itu namanya nafsu apa? Nafsu lawamah. Nafsu yang kemudian mulai melemah dan banyak penyesalan. Saya bertanya, di mana posisi Anda? Apakah Anda sudah mulai menyesal? Aduh, kenapa dulu waktu kecil enggak belajar Quran? Nah, ya, pernah ada itu enggak? Aduh, kenapa dulu enggak kuliah itu ke Kairo sih, ke Ummul Qura, kayak ke Madinah? Kenapa ingin jadi ini dan itu? Saya jelaskan di sini. Nafsul amarah bisu, manusia kalau tidak menyadari ini, dia akan membabi buta mengikuti perasaannya. Yang penting nyaman, yang penting tenang, puas hawa nafsunya. Ini namanya nafsul amarah. Sebelum tahu ya, setelah tahu bahwa perasaan nafsu ini buruk dan tidak pernah puas, dia menyadari ada spiritual lain yang harus dia dukung dengan berbagai ilmu pengetahuan, kemudian dia mengalahkan nafsunya, maka nafsunya berubah menjadi nafsul lawamah. Kalau sudah berhasil, namanya nafsul mutmainnah. Nafsu yang mana yang dipanggil Allah? Nafsu mana yang masuk ke dalam surga? Perhatikan ya. Nafsul mutmainnah itu lembut, sejuk, tenang, ridho. Nafsul amarah itu bagaimana? Keras, bergejolak, panas, marah. Sifat neraka itu panas, keras, bergejolak, marah. Sifat setan panas, keras, bergejolak, marah. Sifat surga tadi bagaimana? Kebalikannya, lembut, tenang, damai, ya, ridho. Maka sifat ahlul jannah, sifat orang-orang di surga itu bagaimana? Kira-kira marah apa? Marah apa? Ridho. Keras apa lembut? Ya, tenang apa bergejolak? Sejuk apa panas? Sejuk. Maka manusia-manusia di muka bumi yang sejuk, lembut, tenang, ridho, itu karakter-karakter ahlul jannah akan masuk surga. Tetapi kalau dia keras, panas, bergejolak, dan marah, artinya masih di sini. Tidak mungkin atau mustahil akan masuk surga. Maka dia akan bersama orang-orang yang demikian, lingkungan yang sama, plus setan yang memiliki chemistry yang sama. Makanya berteman dengan setan. Makanya ada setan. Bisa dipahami nggak nih? Sampai sini bisa dipahami nggak? Pahami dulu aja ya. Pahami. Lalu simpen. Jangan, ustadznya yang liatin saya, kayaknya saya begitu deh. Nah, bisa lihat di sini. Makanya kemudian setan sulit dilepaskan
Malah ada sebagian orang, sebagian jin mengatakan, dia milik aku. Aku tidak akan keluar sampai mati. Bacakan saja semua ayatnya. Ini di sini. Kenapa mulut itu bisa nyerocos begitu? Begitu saja misalnya. Kenapa? Karena memang mulutnya, jiwanya sejalan dengan setan. Kalau sudah berseberangan, perhatikan ini titik baliknya. Kalau manusia telah berjuang melawan hawa nafsunya sehingga nafsunya mulai terlemahkan, maka di situ namanya healing crisis. Mulai terjadi ketidakseimbangan tubuh, panas, dingin, pusing, muntah. Ya, mulai ketidakseimbangan. Hati-hati nih Anda habis dituruqyah kemudian panas dingin ke rumah sakit divonis COVID. Lalu Anda takut dan Anda mati betulan. Bapak sekalian, kenapa? Jangan setengah dalam memahami hal ini. Kalau penyakit Anda gangguan setan, obatnya adalah perbaikan spiritual dan upaya untuk mengalahkan nafsu sampai puncaknya menggapai nafsul mutmainnah. Apa buktinya kalau nafsu yang mutmainnah ini yang akan dipanggil? Sebuah seruan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyah. Irji'i, kembalilah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Yang diundang masuk ke dalam surga adalah jiwa yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih lagi. Jadi ketika jiwa kita ini liar, Pak, mengikuti apa yang dirasakan, itu masih nafsul amarah. Ketika kita mulai sadar, kita mulai mengalahkannya dengan berbagai hal baik, maka itu sudah lawamah. Kadang terjerumus lagi. Tapi kalau sudah tenang dalam ketaatan, itu namanya nafsul mutmainnah. Maka Nabi SAW bisa tenang dalam sholatnya sampai berjam-jam. Ya, kita tidak usah lakukan dulu, bayangkan aja dulu berdiri 1 jam. Surat apa kira-kira yang dibaca? Al-Ikhlas apa Al-Baqarah? Ya, terbayangkan? Kita baru 1 lembar aja imam sudah gelisah, ya kan? Udah assalamualaikum langsung lari duluan. Kenapa? Gelisah dalam ketaatannya. Ya, barakallahu fiik, itu baru 8 poin yang saya bahas. Kenapa belum sembuh? Ya. Inti yang ke-8 ini adalah karena manusia belum memahami dirinya. Diri itu apa? Nafsunya, kemudian belum hijrah secara paripurna, ya, belum memutuskan untuk menuju sebuah destinasi akhir daripada kehidupannya. Baik, ada nggak manusia yang hidupnya itu mengejar dunia ini, padahal tidak dibawa mati? Yang dibawa mati apa? Amal solehnya. Berarti selama manusia menjadikan kenyamanan dunia ini destinasinya, dia masih tersesat atau keliru. Semakin lama dia, semakin jauh, semakin kuat dia berlari, maka semakin jauh dia dari ketenangan. Lihat ya, ketenangan. Maka ketika manusia itu balik arah mengejar akhirat, akhirat itu simpel. Enggak. Dikontrakan pun jadi, kita bisa tenang. Betul? Ya, nge-grab pun kita bisa tenang. Makan nasi uduk aja kita bisa tenang. Tetapi kalau yang dikejar nafsu, apapun tidak bisa dipenuhi. Sehat pun manusia bisa mengeluh. Punya istri pun manusia masih bisa mengeluh. Punya anak, punya cucu, hidup puluhan tahun dalam kecukupan masih bisa mengeluh. Tetapi ketika jiwa sudah mutmainnah, ada nggak seorang anak muda yang belum menikah tapi dia sudah berbahagia? Ada Bapak sekalian. Ya, untuk masuk surga, untuk menggapai mutmainnah tidak perlu tua, tidak perlu kaya, Bapak sekalian. Bukan AC ini yang membuat kita sejuk dan tenang, bukan. Bahkan bukan bacaan Al-Quran itu
sendiri. Karena ketika nanti dibacakan Al-Quran, tidak semua sembuh. Kenapa? Nanti harus direspon oleh hati yang tenang itu. Dan hati itu tidak akan pernah tenang kecuali setelah kita berupaya, bermujahadah mengalahkan hawa nafsunya. Terakhir ya, Imam Ibnu Jauzi mengatakan, air itu senantiasa mengalir ke tempat-tempat rendah. Seperti itulah nafsu. Seperti itulah dunia ini. Maka perlu tenaga, perlu energi untuk menahan air agar dia keluar dari sunatullahnya, tidak bergabung di lautan. Kalau kita buat bendungan, kita perlu tenaga yang besar kan? Maka syariat Islam itu ada perintah, ancaman, dan kabar gembira. Untuk apa? Menahan hawa nafsu yang besar dan kuat. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita ya untuk melemahkan nafsu ini dan kemudian menguasainya dan mengalahkannya sehingga kita mendapatkan ketenangan.